Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati, guru kita Habib Munzir Al-Musyawwa dengan bijak sekali menjelaskan kepada kita bahwa gunung makhluk, air makhluk, bumi makhluk, angin makhluk. Makhluk tidak mungkin bergerak sendiri. Ia tunduk kepada penciptanya. Jadi logikanya, mulai hari ini baik-baik dong sama yang bikin angin, supaya niupnya nggak kekencengan. Baik-baik dong sama yang bikin air, supaya datangnya sesuai kebutuhan kita. Baik-baik sama yang bikin gunung, supaya meletusnya pelan-pelan. Lalu Ananda Fikri cerita tentang fenomena bencana sampai kepada kufur nikmat. Tuh kalau geraknya, suaranya mirip saya jangan heran. Karena memang kami bertetangga. Hari ini saya tergelitik dengan tema Bung David tadi, apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang setengah menjadi korban. Mundur dikit tentang korban. Sisi lain, Nabi Allah Ibrahim, nabi kaya. Beberapa nabi memang kaya tuh. Nabi Sulaiman, nabi kaya. Nabi kaya. Pernah beliau nyembeli hewan, onta 300 ekor, kambing 1000. Dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Onta 300, kambing 1000. Belum pernah kita dengar konglomerat kita korban sapi 300, belum. Atau juga kurus. Onta 300, kambing 1000 disembelih, dagingnya habis dibagiin fakir miskin. Malaikat memuji, manusia kagum. Bukan main Ibrahim ini, kaya berani. Kalau miskin berani umum, kepepet. Kaya berani, sekali nyembelih hewan, onta 300, kambing 1000. Dikagumi malaikat, dipuji manusia, timbul sifat manusiawi beliau. Kalau onta 300, kambing 1000 mah kecil. Jangan onta, jangan kambing. Andai kata saya punya anak sekalipun, diperintahkan untuk disembelih, akan saya sembelih untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tuh keluar tuh ucapan. Kenapa? Waktu itu beliau belum punya anak, jadi ngomongnya enak. Tuh biasa bahasa kampanye. Saya mau potong ceritanya. Setelah punya anak bernama Ismail dari Siti Hajar, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sudah pandai usaha, sedang lucu-lucunya,
Anak sebiji mata wayang sedang lucu-lucunya. Dalam tidurnya beliau melihat perintah turun. Ya Ibrahim uffi binuzrika. Ibrahim bayar nazarmu. Nazar apa saya? Dulu ngomong apa ingat enggak? Jangan unta, jangan kambing, anak pun akan saya sembelih. Laksanakan omonganmu, sembelih anakmu. Paginya dipikirin, ini semalam perintah Allah apa bisikan setan? Kalau bisikan setan jelas amat. Kalau perintah Allah kebangetan amat. Anak satu-satunya suruh potong, nenek-nenek kayak yang tuaan. Maaf nek bercanda. Tiga malam berturut-turut turun perintah itu, yakinlah Ibrahim ini perintah Allah. Pagi-pagi Hajar, saya bang. Ismail sudah mandi? Sudah bang. Kasih pakaian yang bagus. Mau dibawa ke mana bang? Mau dibawa ke mana bang? Kondangan. Berangkatlah anak dan bapak dilepas pandangan mata sang ibu. Saat itu iblis repot. Kapan dan dimanapun saja kalau ada orang mau taat, ada orang mau ibadah, iblis repot. Gila ini. Anak sendiri mau dipotong. Kalau orang tiap orang imannya begini, sepi nerakanya. Ini harus digagalkan ini. Harus digagalkan ini. Iblis datang kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim mau kemana kamu? Ke Jabal Kurban, ke bukit. Mau ngapain? Nyembelih anak saya. Kenapa kau sembelih? Perintah Allah. Oh jangan. Allah mah sentimen sama ente. Dia nggak pengen ente punya keturunan, makanya disuruh potong. Jangan, jangan. Saya mah kasih tahu nih, kita kan CS. Ini kalau bahasa Qur'annya wa inni lakum minan nasihin. Saya kasih saran yang bagus, jangan dilaksanakan. Ini perintah Allah, iblis. Gak ada urusan sama kamu. Minggir. Suami mantap, iblis mikir lagi. Lewat bininya nih kali ini. Bisa digagalin. Biasanya kan perempuan lebih tinggi perasaannya dari pikirannya. Nih bisa nih digoda nih. Datang iblis kepada Siti Hajar. Hajar, kamu tahu mau dibawa ke mana anakmu sama suamimu? Gak tahu, katanya mau kondangan. Kamu dibohongin, mana ada orang kondangan bawa tambang sama pisau. Anakmu mau disembelih. Lah kok tegel-tegel itu? Kok sampai hati nyembelih anaknya sendiri? Katanya perintah Tuhannya Allah. Perintah Allah, perintah Allah. Iblis, kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anakku Ismail, aku ibunya mau ikut disembelih. Gak ada urusan sama kamu. Minggir. Kata iblis, dia lebih gila dari lakinya nih. Malah mau ikut minta dipotong sekalian. Dikira perempuan imannya lemah, malah mantap. Suami mantap, istri mantap, tinggal satu harapannya. Lewat Ismail kecil nih. Namanya juga ABG nih. Anak baru gede nih. Gampang nih urusan nih. Datang iblis kepada Ismail. Ismail. Ya om. Namanya akrab bener ya. Om Iblis. Kamu tahu mau dibawa kemana sama bapakmu? Gak tahu. Kamu mau disembelih? Disembelih. Kok sampai hati bapak nyembelih saya? Katanya perintah Allah, Tuhanmu itu. Perintah Allah. Kalau perintah Allah itu ya iblis,
Zahir batin saya siap, zahir batin saya ikhlas. Gak ada urusan sama kamu iblis. Minggir. Iblis mau ngomong lagi, Ismail kecil ngambil kerikil. Idhab ya la'in. Pergi laknat, terkutuk kamu. Itu yang disimbolkan ngelontar tuh ya Ji ya. Itu simbol permusuhan abadi manusia sama iblis. Di Mina iblis kita sambitin, sampai pancoran tetap kita musuhin. Ini kan jamaah haji kita disuruh doang gembes banget ngelontarnya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, joger. Gak ada kerikil, sendal, duar. Ngelontar setan. Selesai haji, selesai. Pulang ke tanah air, pulang. Sampai di Jakarta, ditemenin lagi setan. Tuh setan nyengir dong, lo kemarin nyambitin gue bohong-bohongan lo. Sekarang berteman lagi. Simbol permusuhan abadi manusia dengan iblis. Perintah dilaksanakan, Ismail diganti seekor kambing kibas, dan baru karunia lagi seorang putra yang bernama Ishak. Artinya apa? Nggak pernah rugi orang yang mau berkorban. Bapak Ibu dan pemirsa TV One yang saya hormati. Pada waktu di Cangkringan, bertepatan dengan Sumpah Pemuda, saya katakan bahwa kalau kita satu nusa, kalau kita satu bangsa, kalau kita satu bahasa, maka deritamu adalah deritaku, kesedihanmu adalah kesedihanku, air matamu adalah air mataku. Lalu apa yang bisa kita korbankan untuk saudara-saudara kita yang tengah menjadi korban? Pertama, saya bangga, saya bersyukur Bapak Presiden memilih berkantor di salah satu ruangan di Magelang, di kaki Gunung Merapi. Sosok dari pemimpin yang ingin dekat dengan rakyat bagaimanapun keadaan yang tengah dihadapi oleh rakyat. Ini mengingatkan ke saya waktu terjadi peristiwa hijrah. Di Mekah, diteror, di Mekah, difitnah, di Mekah, dimusuhi. Sahabat pada usul, kenapa enggak hijrah saja ya Rasul? Sabar, belum ada komando. Ketika perintah hijrah turun, sahabat dikumpulin, Nabi pidato. Tuan-tuan, labbaika ya Rasul. Perintah hijrah sudah datang. Lalu berangkatlah kalian lebih dulu ke Madinah. Tuan, kapan ya Rasul? Belakangan. Kenapa belakangan? Kan enakan bareng. Kalian tahu, yang dikejar-kejar saya. Target nomor 1 saya. Yang mau dihabisi saya. Kalau kita hijrah bareng-bareng, kita diuber terus. Tapi kalau kamu lebih dulu berangkat hijrah, kamu akan sampai dengan selamat di Madinah insya Allah. Karena saya yang mereka kejar, saya yang mereka ancam, saya yang mereka mau bunuh, tetap bertahan di Mekah. Mekah bahaya. Berangkatlah kamu selamatkan dirimu, biar saya di Mekah menghadang bahaya. Inilah pemimpin. Gak mentang-mentang turun perintah hijrah terus ngepak koper, udah ya gue duluan ya. Enggak. Keselamatan umat diutamakan. Kemaslahatan umat diutamakan. Jadi kalau presiden saja sudah berkantor di kaki Gunung Merapi, menggembirakan buat rakyat, mestinya menteri-menteri yang berkaitan juga mikir. Menko Kesra, Mensos, kalau begitu saya mesti berkantor di tempat pengungsian. Deketan lagi. Menerima sinyal, jangan boyong-boyong doang. Ada empati.
Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa yang membantu orang yang sedang berjuang, pada hakikatnya dia juga sudah ikut berjuang. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TV One yang saya hormati. Wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Dulu ada pepatah, a friend in need is a friend indeed. Itu bahasa Jawanya begitu. A friend in need is a friend indeed. Teman sejati kelihatan waktu kita perlu. Teman sejati kelihatan waktu kita perlu. Begitulah rakyat ini. Merasa ada kok, kita punya pemerintah kok, kita punya pemimpin kok, kita nggak sendiri kok, kita punya teman kok. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing. Dulu Nabi Sulaiman menggalang dana untuk mobilisasi mau jihad. Bukan cuman manusia, binatang semua pada nyumbang. Mula-mula datang gajah. Gajah nyumbang kebo. Datang kerbau, kerbau nyumbang ayam. Nyumbang kambing. Datang kambing, kambing nyumbang ayam. Datang ayam, ayam nyumbang burung. Datang burung, burung nyumbang belalang. Datang belalang, belalang nyumbang semut. Gajah yang nyumbang kerbau ngeledek. Belalang, kecil amat sumbangan lu semut. Liatin gue nyumbang kebo, kata gajah. Nabi Sulaiman senyum. Beliau bilang, al-hadiyatu biqadril muhdi. Jangan sombong ya. Sama gajah ngomongnya waktu itu. Jangan sombong ya. Biar kamu nyumbangnya kebo, itu belalang nyumbang burung. Pemberian mah sesuai kemampuan orang yang memberi. Kalau gajah nyumbang kerbau, pantas gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbang semut, wajar belalang kecil sumbangannya kecil. Ini yang sering terjadi, datang gajah nyumbang semut. Tahu masjid lagi direnovasi, mobilnya banyak, rumahnya gede, datang panitia masjid 1000. Sesuai dengan bidang dan kemampuan kita masing-masing, ada rasa kepedulian. Kita kan bangsa yang, Indonesia kita ini bangsa yang murah senyum. Kita bangsa yang santun. Kita bangsa yang punya semangat gotong royong. Kok belakangan kita seperti tercabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Tiba-tiba kita siap jadi serigala buat saudara kita yang lain. Tiba-tiba sikap gotong royong berubah menjadi individualis, menjadi hedonis, menjadi egois. Kemana itu kita yang santun? Kemana itu kita yang murah senyum? Kemana kita yang sifatnya gotong royong itu? Tercerabut dari akar budaya kita sebagai bangsa. Ini menyedihkan dan ini memalukan. Saatnya, kan kata guru saya dulu, bencana itu 3 macam. Kalau dia menimpa orang baik-baik, itu ujian. Kalau dia menimpa orang setengah baik, itu teguran. Kalau dia menimpa orang jahat, itu persekot. Musibah menimpa orang baik-baik, ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas.
Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Kalau Allah mencintai seorang hamba, diujinya itu hamba. Itu ujian. Kalau orang setengah baik, paro-paro, yang bangsa bikin malaikat bingung, sedekah mau, nyolongnya lebih gede. Baca Quran suka, fitnah orang hobi. Itu yang begitu kena teguran. Kita ini kadang-kadang pede, terlalu lewat pedenya. Sujud nggak pernah, sama ulama jauh, sama habaib jauh, ke taklim nggak pernah datang, tiap hari bergelimang dosa. Begitu kena musibah, nyohor. Gue lagi diuji nih. Siapa yang uji? Lo. Lah kagak sekolah, ulangan. Mau naik kelas berapa nantinya? Yang diuji itu yang beriman. Ayolah kita introspeksi. Kalau diuji bukan saja harus sabar, tapi harus lulus. Kalau ditegur, introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang berlebihan. Nah, kalau dipersekotin udah bukan istighfar lagi, taubat mestinya udah itu. Kalau istighfar kan dosa yang kecil-kecilan, maksudnya jolong sendal itu. Tapi kalau yang kelas-kelas kakap tuh taubat, bukan sekedar astagfirullah, taubat. Apalagi kita ini bangsa yang merdekanya, saya coba lihat, dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Kita merdeka itu bukan pemberian Jepang, bukan hadiah Belanda. Keringat, air mata, darah, dan nyawa. Bangsa yang ditempa seperti itu mestinya tegar, tahan banting, tidak cengeng. Jatuh, bangkit, jatuh, bangun, jatuh, bangkit. Nggak dapat kesulitan lalu kayak ayam sampar. Ada saat bangkit. Orang mah, kalau orang Betawi kata nih, orang mah bang kalau udah biasa susah, ketemu susah, nggak kaget udah. Ya, emang udah lalap. Saya santri nih, biasa makan kangkung, datang ke rumah temen dikasih kangkung, makanan gue ini dikasih daging ayam lah, nambah, emang apa? Orang tuh kalau biasa susah, ketemu susah, mestinya nggak kaget. Saya santri, biasa tidur di masjid, disuruh nginep di hotel, lah pules. Tapi yang biasa tidur di hotel, suruh nginep di masjid, encok. Kita ini bangsa yang ditempa oleh jatuh bangun. Istilah Bung Karno mengalami up and down. Up and down. Timbul, tenggelam, jatuh, bangun, rebah, tengkurap, jatuh, bangun, timbul, tenggelam. Bangsa yang ditempa seperti itu mestinya jadi bangsa yang tahan bantingan. Apalagi guru kita tadi bilang 1001 hikmah selalu ada di balik musibah. Jangan pernah suudzon, buruk sangka kepada Allah. Harus dengan husnuzon, baik sangka kepada Allah, bahwa maslahatnya adalah untuk kepentingan juga, asal kita pandai-pandai melakukan introspeksi. Hadirin hadirat dan pemirsa TV One yang saya cintai, mendekati akhir dari siaran kita kali ini, sebelum dibacakan doa oleh guru kita Habib Munzir Al-Musawwa, saya ingin sampaikan catatan yang bersumber dari At-Taubah ayat 60. Bangsa yang paling banyak dapat bencana dan musibah itu Bani Israel. Penyebabnya
Ada beberapa. Pertama, kanu yakfuruna bi ayatillah, mengingkari ayat-ayat Allah, kufur kepada ayat-ayat Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq, mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Bayangin, nabi dibunuh. Ini udah mbahnya preman ini. Secara fisik. Di zaman kita sekarang banyak orang yang bunuh nabi. Bukan fisiknya, ajarannya yang dibunuh. Sunnahnya yang ditinggalkan. Kecintaan kepadanya yang dimatiin. Ahli warisnya dihabisin. Itu juga membunuh para nabi. Hadirin yang saya hormati, maka kita bersyukur dengan adanya majelis Rasulullah ini menjadi benteng kita menjaga apa yang ditinggalkan baginda Rasulullah. Yang keempat, zalika bima asaw, perbuatan maksiat yang melampaui batas. Terjadi penjungkiran nilai, yang benar dicaci maki, yang salah dijadikan idola. Yang hak jadi ma'ruf, yang munkar menjadi ma'ruf. Terbalik pandangan orang. Yang keempat, wa kanu ya'tadun, dan perbuatan yang sangat melampaui batas. Kalau maksiat terlalu banyak, Allah murka. Kalau Allah murka, bencana turun. Kalau turun bencana, enggak cuma orang zalim yang kena. Coba lihat Aceh, Serambi, Mekah, banyak saudara-saudara kita yang rajin sujud di sana, dihantam tsunami. Padang, negeri di mana adat basandi, sara basandi kitabullah, ribuan masjid terbangun, dihantam gempa, luluh lantak. Bencana kalau datang nggak pernah milih. Iya, kalau kita makan nangka kena getahnya, itu si resiko. Nggak makan nangka kena getahnya, itu sial dangkalan namanya. Tahu sial dangkalan? Jatuh ke sumur ketiban ember, nah itu sial dangkalan namanya. Jatuhnya udah sakit, tambah ketimba ember lagi. Bencana kalau datang nggak pernah milih. Enak kalau gempanya ngasih tahu, Kiai mohon minggir ya, mau gempa ini. Sopan bener itu gempa. Bencana kalau datang, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah. Takutlah bencana yang kalau turun tidak hanya menimpa orang yang zalim di antara kamu, yang baik-baik akan terkena juga bagiannya. Oleh karena itu, semoga banyaknya bencana di negeri kita ini memberikan semangat introspeksi buat kita semua. Ayo kita perbaiki yang kurang, ayo kita kurangi yang memang berlebihan. Yang tadinya jauh, ayo kita mendekat kepada Allah. Supaya dengan demikian makhluk-makhluk yang diciptakan Allah